Saya mulai beli tangga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita apa kabar, Bu? Alhamdulillah, meskipun agak sakit tapi tetap semangat. Alhamdulillah. Ini. Tetap ceria semangatnya membara. Amin. Meskipun ini. Ketemu lagi dengan saya Bu Lita, ya. Hari ini jadwal kita untuk melakukan pendampingan individu kelima menjelang nanti loka karya 6 yang sedianya nanti dilaksanakan tanggal 18 besok Sabtu itu. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan, Bu Lita. Oke. Nah, sebelum kita diskusi lebih lanjut, gimana nih perjalanan pembelajaran Bu Lita selama 1 bulan ini? Untuk pembelajarannya kan ini kebetulan kan anak-anak sudah off ya, karena ujian. Jadi untuk pembelajaran perencanaan saya sudah ada, hanya saja untuk aplikasi di lapangan bisa kami lakukan ya. Karena libur ya, karena 1 bulan kemarin kan ujian dan sekarang mau libur dan ada kegiatan jeda. Kemudian saya kan mengajar kelas 9 kan sudah off lama. Iya. Mau ambil yang kelas bawah juga sedang ada kegiatan kan tidak bisa disalami. Iya, ujian akhir semester lagi. Kalau yang di LMS gimana Bu Lita perkembangannya? Pembelajarannya? Di LMS kami ikuti dengan baik, insya Allah. Saat ini kami melakukan DK untuk 3.3 nih, pengembangan kepemimpinan pada siswa. Menurut Bu Lita selama 1 bulan ini capaian yang sudah panjenengan dapatkan apa? Dengan mengidentifikasi aset yang ada di sekolah, kami bisa memanfaatkan kekuatan yang ada di sekolah. Untuk yang 3.2 kan kita berbasis inquiry apresiatif menikah, kita ulas kembali, kemudian kita lebih dalam lagi menemukan aset-aset yang ada di sekolah, 7 aset yang ada di sekolah, kemudian kami identifikasi kekuatan yang ada. Lancar Bu? Tidak ada kendala? Alhamdulillah tidak ada kendala, meskipun aktivitas di sekolahan sudah banyak. Tidak ada yang ketinggalan lagi kalau yang ini? Tugas-tugas itu? Ketinggalan, ini saya seharusnya kan DK sudah saya upload, tapi ini baru diketik, belum berani untuk di upload karena kan bakja. Kami menimbang yang demonstrasi kontekstual. Kita kan nanti bisa dilakukan aksi nyatanya atau tidak di sekolah ini. Karena apa? Besok itu terakhir masuk nih Bu Rini. Bagaimana Bu? Kalau kan saya mengambil itu Bu, pembelajaran, jadi peningkatan kosakata bahasa Inggris dengan menggunakan poster dan dengan pemanfaatan media Canva. Apakah boleh kalau saya itu tutorialnya itu kita pertemuannya itu daring? Karena kan besok sudah mulai. Padahal ini kan kegiatannya tidak bisa disela, anak-anak kan ujian-ujian dan penyidik. Nah, rencana saya kan setelah PI ini saya mau ke aksi nyata kan sekalian di kawan ya. Tapi pada kenyataannya besok anak-anak sudah libur. Rapotannya tanggal berapa Bu Lita? Rapotannya tanggal Sabtu sebenarnya, Sabtu. Nah, kan tapi besok buat aku di sana. Terus ada Kamis sama Jumat itu nggak bisa misalnya dimanfaatkan berapa jam gitu? Oh gitu, berarti anak-anak diminta masuk. Kalau aku kemarin juga gitu kayaknya. Jadi kalau aksi nyatanya membutuhkan siswa, memang nanti minta tolong untuk siswa berapa jam gitu untuk masuk. Kalau di LMS gimana? Kalau misalnya daring boleh juga nggak apa-apa. Kalau di LMS sebenarnya tidak menyebutkan itu daring atau luring, hanya saja kan sekarang kan sudah luring. Masalah saya itu gimana ya, mau saya teruskan atau saya ganti yang bisa saya lakukan, tapi yang bisa saya lakukan juga apa? Atau mungkin karena waktunya mendesak kan, yang penting dokumentasi yang untuk keperluan diupload itu sudah ada dulu. Kemudian nanti kalau pas pelaksanaan pembelajaran ada. Berarti maksudnya
saya memberikan gambaran kegiatan saya itu seperti ini. Nanti dilakukan ketika tahun ajaran baru. Nggak apa-apa, yang penting kan nanti bisa jenengan upload pas jalan itu. Mau mungkin buat kasih tahu. Saya tadi juga tadi sempat ini ya, ambil fotonya dulu kegiatannya. Garis besarnya itu seperti ini, nanti kita laksanakan setelah tahun ajaran. Itu juga itu materinya sudah saya siapkan untuk kelas 7 kan saya sudah mensiasati nanti kelas 9 kan saya nggak mungkin masuk lagi kan itu vocabulary untuk memanfaatkan lingkungan sekitar. Jadi anak-anak mengamati lingkungan sekitar, kemudian memberi kosakata pada tema tempat. Contohnya saya mengambil kantin, berarti aktivitas apa yang ada di kantin saya tulis, kemudian nanti membuat poster dengan Canva seperti itu. Kalau dibayangkan kayaknya seru itu. Jadi kan langsung lihat langsung bendanya tanya ini namanya ini dan juga kan bisa memanfaatkan HP juga nanti kan. Kalau Canva kan bisa masukkan gambar terus itu aktivitasnya vocabulary-nya apa aja yang masuk di situ. Keren itu Bu. Iya. Atau itu kelompok atau ini nanti individu? Kalau individu terlalu lama dan kan kita butuh laptop. Oh iya benar-benar butuh HP. Iya. Dan nanti kan saya juga izinnya ke sekolah untuk membawa laptop dan HP kan juga. Iya benar. Perlu dan tentangnya dulu ini. Iya. Jadi nanti kayaknya nggak harus nunggu tahun pelajaran, kayaknya untuk dokumentasi aja bisa kayaknya seperti itu nih. Saya lanjut. Mantap, boleh tahu kemajuan-kemajuannya sudah panjenengan dapatkan selama yang luar biasa Bu. Oke, kita masuk ke ini diskusi hasil pemetaan sumber daya Bu. Oke. Yang pertama, apa yang Bu Rita temukan ketika melakukan proses pemetaan sumber daya Bu? Sebelumnya kan kita sudah tahu sebenarnya apa ya kekuatan yang ada di Alkom di sekolah saya. Hanya saja saya masih berpikiran negatif, ini apa bisa atau sebagainya. Setelah melakukan pemetaan dan berpikiran positif, ternyata banyak sekali yang bisa saya temukan. Kan ada 7 aset yang ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal finansial, dan modal lingkungan alam. Di mana setelah kami identifikasi itu banyak sekali yang bisa kita temukan. Contohnya modal manusia, di mana sekolah lain itu kan waka bidangnya itu hanya beberapa. Kalau di kami kan ada waka bidang ekonomi, waka bidang sosial, waka bidang al-Islam kemuhamadiyahan, waka kesiswaan, waka kurikulum, waka humas. Jadi ada nilai plusnya menurut saya. Kan biasanya cuma ada kesis sama kurikulum ya. Di kami ada al-Islam, ekonomi, al-Islam, ekonomi, humas sama sarkas. Jadi ada 6. Jadi ada 6 wakabit. Kemudian KTU kalau KTU biasa. KTU tenaga pendidikan. Kemudian karyawan TU sama ya dengan tenaga pendidik. Kemudian ada satpamnya, ada penjaga malamnya, ada cleaning service-nya ada sendiri, penjaga kantin ada, kemudian ada plusnya juga petugas catering kan Wondan. Itu buat apa yang petugas catering Bu? Petugas catering itu ketika kita sudah full day itu menyiapkan makan untuk guru dan juga untuk anak kan full day ya. Full day itu kan ada cateringnya. Kemudian untuk menyiapkan makanan yang ada di kantin itu kita menggunakan catering. Kemudian kan berkaitan dengan penunjang ekonomi sekolahan juga nih. Jadi dari bidang itu kita kan bisa mengambil untung untuk kesejahteraan guru. Kemudian untuk murid kan kalau yang di sekolah di Darul Arqam otomatis kan dari berbagai macam daerah dari mana-mana dan backgroundnya pasti
sudah mengetahui bahwa ini sekolah Islam dan Ya. semuanya kemungkinan besar kan berpikiran maju Iya. dan jadi mudah untuk kami untuk melakukan penanganan kepada anak dan menurut saya juga etika anak itu tidak begitu kurang. Iya. Kan banyak yang kami jumpai sekarang itu kan dari cara berbicara kayak gitu berbeda, tapi dengan aset manusia yang ada di DA yaitu muridnya itu dengan lingkungan dan komunitas keluarga yang baik, baik sehingga membuat kami lebih mudah untuk membentuk siswa. Kemudian aset sosial di tempat kami juga ada lazisme ya. Jadi untuk lazisme selain itu kan sudah berjalan. Lazisme sama apa Bu? Lazisme di dalamnya kan ada pengumpulan kenceng, kemudian pengumpulan beras itu kan di dalamnya kan itu adalah kegiatan lazisme di mana lazisme itu di bawah Waka Al-Islam Muhammadiyah. Meskipun ada lazisme itu hanya salah satu organisasi yang ada di yang ada di sekolah yang di bawah Muhammadiyah ya. Itu di bawah Waka Al-Islam Muhammadiyah. Di mana kegiatannya itu sebenarnya Waka Al-Islam itu banyak sekali. Tidak hanya lazisme tetapi yang kami coba tulis hanya di sini lazisme. Kemudian di situ kan kegiatan sosialnya juga banyak, contohnya kayak daurah Ramadan itu kan juga di sana kan ada kegiatan sosialnya di mana mengumpulkan TPA sekitar, kemudian memberikan hadiah seperti itu. Saya kira itu kegiatan sosial juga. Iya. Kemudian ada kegiatan PMR juga, kami juga turut kan ada ekskul PMR di bawah kesiswaan itu juga kegiatan juga aktif sebelum pandemi, karena kalau pandemi ini kan saya gerak kita kan belum terbatas ya, belum maksimal dan terbatas. Untuk modal agama dan kebudayaan mungkin kami yang menonjol agama ya, iya, karena pembiasaan yang baik. Kemudian bidang Al-Islam Muhammadiyahan kerjasama dengan tokoh agama, contohnya Qiraah pada hari Sabtu itu kami kan mendatangkan pengajar dari luar, di mana memang beliau sudah expert kayak gitu dan mengajarkan siswa meskipun belajar bagaimana cara membaca Qiraah benar. Itu setiap hari Sabtu? Iya, setiap hari Sabtu rutin ketika ekskul dan ketika ekskul sudah berjalan dan insya Allah di tahun depan kan kita sudah ekskul normal, ada ekskulnya. Iya, Udah full day? Sampai setengah 3. Insya Allah mohon doa restunya supaya sudah normal. Kemudian kegiatan daurah kami masukkan ke Al-Islam agama juga. Selain daurah itu selain sosial kan juga di sana kan menimba ilmu agama juga. Biasanya kan kita kan menerjunkan anak-anak untuk bisa berbicara di depan umum kayak gitu dan bergaul dengan lingkungan sekitar kayak gitu dan itu merupakan dakwah dari sini juga kan program di sini. Program untuk dakwah Ramadan ya. Kalau daurah kan itu menghafal Al-Quran itu jadi hafalan. Jadi memang kami kalau yang tahun ini kan daurahnya di Jumapolong ya. Jadi kegiatannya hafalan Al-Quran. Di SDIT berarti atau di mana? Boten menikah di masjid. Di masjid rayanya. Kemudian pondok pesantren untuk menopang modal agama, saya kira sangat penting sekali karena kebiasaan yang ada di pondok pesantren kan berdasarkan bagaimana kegiatan anak-anak itu bisa bagus ilmu agamanya, kemudian tambahan-tambahannya kan juga banyak ya. Kemudian yang kami tonjolkan dalam modal budaya itu yaitu budaya sopan santun adab asor, di mana di sini kami menempatkan anak itu kalau masuk ya kalau lewat bapak ibu guru berarti kamu harus membungkuk, kemudian berjabat tangan. Saat ini kan belum bisa dilakukan, namun mengucap salam assalamualaikum itu bagi kami sudah mulai
ketatkan lagi kalau bertemu dengan guru orang yang lebih tua, silakan disalam, silakan salam dan menebar senyum seperti itu, karena itu suatu hal yang kecil tapi bermakna bagi iya kami. benar. Kalau nggak dibiasakan kata siswa itu cuek, iya banyak saja lewat. Kami adab itu lebih penting daripada ilmu ya. Dari awal kami memang sering mengatakan hal seperti itu agar anak itu mempunyai adab yang baik sebelum melakukan ilmunya. Kemudian untuk politik, modal politik kerjasama dengan anggota DPR, pernah kami mendapatkan bantuan lab komputer. Itu gimana Bu? Ibu Istiana itu kan salah satu kader Muhammadiyah. Jadi beliau anggota MA, di mana beliau sekarang menjadi anggota DPR. Lalu untuk mengayomi dari sekolah sendiri, beliau sering datang untuk mengisi kegiatan dan sebagainya. Itu kegiatan NA biasanya. Kemudian itu kami mengusulkan, jadi proposal, siapa yang membutuhkan bantuan dan sebagainya bisa lewat beliau. Saat itu kami berkesempatan untuk mengisi lab komputer, meskipun saat ini untuk komputer kan belum di ini ya, UNBK ya, nanti ketika kelas 8 ya. Jadi dikayu lagi. Kemudian untuk Kokam, Kokam kan sering sekali ketika ada kegiatan nanti kita kerjasama dengan Kokam, baik dari SMP Darul Arqam maupun dari sekolah lain, biasanya ikut mengamankan kegiatan ada. Kemudian untuk tapak suci, kami juga mendatangkan pelatih biasanya, karena di sini belum ada sebenarnya Budui itu tapak suci, hanya saja untuk biasanya lomba dan sebagainya tetap kami mendatangkan yang lebih expert ya. Meskipun Budui juga menghantarkan anak-anak itu ke lomba-lomba yang tapak suci, dan suaminya kan pelatih tapak suci, atlet kayak gitu. Berarti yang diundang suaminya Putri itu? Iya, tapi ada juga yang lainnya. Untuk modal fisik memang di Darul Arqam dengan lahan yang seadanya ini kami maksimalkan pemanfaatannya. Kemudian modal finansial kan untuk dari kami, dananya tidak hanya dari dana pos ya, karena ada iuran orang tua juga, kemudian ada kantin, ada bank DA. Apa itu bank DA Bu? Bank DA, anak-anak itu menabung di bank DA. Ada bank Darul DA? Ada. Dan kalau gimana itu Bu? Yang mengelola guru sebenarnya. Kalau dulu sudah sempat ini dengan pandemi COVID yang hampir 2 tahun ini memang agak mengacak-acak sistem dari Darul Arqam ya. Jadi kalau dulu itu Bank DA itu sebenarnya yang mengelola juga anak. Jadi meskipun uangnya itu dititipkan di guru pembina, tapi biasanya itu anak yang standby di situ, kemudian menerima uang dari teman-temannya yang nabung kayak gitu. Itu sebenarnya dulu sudah berjalan. Kemudian kantin Darul Arqam itu pun dulu juga siswa. Nah sekarang kan ada tenaganya yang memang khusus itu, namun di bendaharanya, di penerimaan keuangan itu masih melibatkan siswa. Jadi ada siswa yang pikat, jadi dari IGN itu kalau dulu kan untuk wirausaha sebenarnya itu. Kewirausahaan kan kental sekali Darul Arqam, visinya kan entrepreneurship dan leadership. Itu memang di awal itu kami gencar-gencarkan dengan adanya kantin, meskipun kantin sederhana. Sekarang kan kantinnya sudah membesar ya. Dan kalau anak tidak mampu, apalagi kan ini hanya sebuah lahan di mana siswa belajar dan tidak bisa mokoi. Kalau dulu itu
siswa, staf opnam dan sebagainya itu dimanfaatkan guru IPS. Nggih. Jadi untuk siswa ini harus kayak gini, berjualan itu kayak gini kayak Berarti gini. Tapi langsung kalau secara langsung Nggih, pembelajaran karena IPS. karena dulu juga siswanya masih sedikit. Oh. Sekarang kan sudah seperti ini, ya Nggih. mungkin kedepannya mungkin perjenjang kan ya, untuk belajar mungkin kelas 8 terjun ke kantin untuk Nggih, memanfaatkan nggih. aset yang ada Iya. kemudian untuk belajar gitu, staf opnam dan sebagainya. Kalau saat ini memang belum, dan Belum, kami nggih. mengandalkan untuk Ada kami tugasnya kantin, sendiri. petugas kantin, kemudian anak itu hanya sekedar menerima uang kemudian memberikan kembalian, dan belum sampai ke Staf opnam dan staf lain-lain. opnam. Kemudian ada rencana juga Pak Zainal itu sebetulnya beberapa keuntungan dari kantin itu masuk ke kelas IPM seperti itu. Untuk keberlangsungannya saya juga belum tahu ya, karena di rapat disampaikan seperti itu. Jadi anak-anak itu biar tahu caranya mengelola uang di IPM seperti itu. Oke. Kalau tokomu subsidinya, sumbangsinya kalau dari Alkom adalah Tokomu itu yang gimana, Bu? tokomu itu yang ada di Jalan Laut, Oh. toko Muhammadiyah. Oh, geng itu punyanya Organisasi Organisasi Muhammadiyah hanya Muhammadiyah, saja ya. kan ada kerjasama dari Darul Alkom Arqam. sana, di mana kesejahteraan guru itu setiap bulan itu guru itu mendapatkan jatah untuk berbelanja voucher di tokomu mereka. Oh, berapa itu pacarnya, Bu? 100.000. Lah kok bisa semua guru dapat? Semua guru mendapatkan. Jadi itu memang instruksi dari Dikdasmet, di mana ya dari PDF, di mana ayo kita besarkan tokomu, di mana otomatis kan ke sekolahan, sekolahan didahului gurunya untuk berbelanja di sana, karena mungkin nggak tega juga ya. Jadi di Darul Arqam punya kebijakan sendiri, tidak usah berbelanja menggunakan uang panjenengan, tetapi kita memberikan voucher 100.000, di mana dulu voucher itu diberikan memang di Darul Arqam kan kayak memberikan sembako ke guru ya, sebesar ya mungkin 100.000 itu. Kalau dulu kan dikelola kantin, sekarang diserahkan ke tokomu, silahkan mau belanja apapun. Kalau memang kelewat 100.000 berarti kita tanggungin. Iya. Terus itu gimana? Apa sini kayak arisan atau nabung gitu di itu tokomu itu? Betul, jadi setiap Pertama nanam saham atau gimana gitu? memang dari sekolahan voucher karyawan kita sejumlah 70. Kemudian menyetorkan uang setiap bulan ke sana sejumlah 70 kali 100 ya. Gitu. Nanti mau dibelanjakan berapa? Contohnya saya berbelanja di sana 150. Berarti saya bayarnya 50 itu karena 100.000 itu sudah berupa voucher. Oh, jadi vouchernya itu yang membeli juga sekolahan sini gitu. Jadi paham. begitu kerjasamanya seperti itu. Jadi dari kami itu kan tidak dirugikan. Iya. Dengan PDM memberikan instruksi, silakan berbelanja di tokomu, dan akhirnya wah kalau gini berarti mesapi karyawanku. Ya sudah lah, kita kasih kebijakan 100.000, nanti silakan belanjanya di sana. Istilahnya yang kami tidak memberikan sembako, meskipun di sini berkurang, tapi monggo di sana silakan belanja di sana. Untuk lingkungan alam ya pasti seperti yang Mas Aldi sini punya, dengan keterbatasan kami yang lingkungan seperti ini kami manfaatkan sedemikian rupa sehingga contohnya seperti taman yang di depan meskipun minimalis tetapi diberdayakan dengan maksimal. Begitu saja ya. Keren. Mantap. Meskipun minimal dia ini terus ya Mbak. Oh, tapi luar biasa, Bu. Darul Arqam dengan lahannya yang depan, belakang, samping sudah mentok semua ini. Iya. Tinggal ke atas ini rencananya ada pembangunan ke atas untuk pemenuhan. Tapi kuat nggih untuk kokoh yang bawah ininya. Apa Fondasinya sebenarnya ini sama dengan SMA. Hanya saja Pak Zainal belum menghendaki ini ditingkatkan. Ini dak-dakan juga di atas ini. Jadi lantai ini, fondasi ke lantai 3 itu sudah ada. Sudah ada, tinggal bangunannya nanti kan? Sebenarnya tinggal bangunannya, hanya saja Pak Zainal sepertinya belum menghendaki itu. Jadi mau ngedak
tingkat depan itu Oh alah. untuk pemenuhan kelas ya. Oh, oke. Mungkin juga di masa nggak tahu juga ya perkembangannya Kak Zainal. Oke. Sebenarnya udah ini kan daftaran itu ada banyak bisa untuk banyak kelas gitu tapi belum Berani kayak itu, nggak mau yang di depan dulu. ya, seperti SMA ini kan sudah lantai 4 ya. Kalau Darul Arqam belum. Perubahan apa yang Bu Lita harapkan dapat terjadi di lingkungan sekolah setelah panjenengan mengetahui saya yang panjenengan lakukan itu? Perubahan yang ingin saya rasakan dan ingin saya alami di Darul Arqam adalah teman-teman juga melakukan hal yang sama, di mana kita saling bekerja sama untuk memajukan Darul Arqam dengan mengetahui kekuatan kita masing-masing, dengan tidak menggemboskan satu sama lain yang otomatis ya, dengan melihat nilai positif yang ada di Darul Arqam ini sebenarnya potensinya sangat besar untuk bisa dikembangkan untuk pendidikan yang berpihak pada anak itu sangat memungkinkan sekali sebenarnya. Hanya saja terkadang kita kan sebagai guru itu terbelit dengan kasus administrasi. Gimana itu Bu? Seperti pemenuhan RPP Sebagainya itu kan itu juga ya. Kayak menyita waktu Kalau sebenarnya RPP bisa dilakukan itu dengan menggunakan sistem gontar itu dimana Kak Zainal itu sebenarnya sudah menggaungkan. Itu gimana sistem gontar Bu? Ketika mau mengajar itu kita buat RPP-nya, kemudian kita konsultasikan ke senior kan bisa juga itu melewati komunitas ya. Kan ada komunitas praktisi seperti AGMB itu bisa dimanfaatkan ya, dibahas apakah ini bisa nanti harapan saya itu sebenarnya semua RPP itu yang digunakan itu bisa sama materinya. RPP itu kan bisa dikembangkan di kelasnya sesuai dengan anak sendiri. Nah, tetapi basically RPP-nya itu kan bisa sama dan itu menghemat waktu. Iya, betul. Tapi kan mungkin dengan sistem yang masih terancang dengan materi, kita harus menyelesaikan materi ini, dan jadi antara guru satu dengan yang lain itu agak berbeda. Kadang pondok materinya terlambat karena memang jumlah jam mengajarnya di sana kan memang dikurangi memang untuk jam pondok dan sebagainya. Tapi sebenarnya bisa dikejar, mereka kan belajar di situ 24 jam. Iya, betul. Jadi untuk target itu sebenarnya bisa. Nah, itu PR saya yang pengen saya kejar di Darul Arqam itu seperti itu. Tapi kan hal tersebut juga tidak mungkin dilakukan jika saya tidak mempunyai kewenangan di situ, dan saya bekerja sendiri kan tidak mungkin untuk komitmen dari rekan-rekan juga. Itu rencananya gimana nanti? Kan sudah ada ide seperti itu kan bagus Bu. Ide mungkin nggak punya kewenangan, nanti gimana untuk jalannya? Sebenarnya cukup digedok Pak Zainal. Silakan membuat RPP bersama komunitas begitu. Nanti panjenengan mungkin yang memberi masukan lagi nih. Iya, cukup sebenarnya seperti itu. Tapi kadang kan ya itu kan juga berasal dari Pak Zainal sebenarnya. Iya. Kita terbentuknya nanti di administrasi kedinasan tuh. Kan di tahun ajaran baru kita harus menyusun KTSP di mana ada buku 1, buku 2, buku 3 di situ. Nah, di situ kan RPP-nya kebut semalam. Nah, itu masalahnya di situ. Jadi kemarin RPP-nya yang kebut semalam buat apa? Kalau kita harus nyusun RPP lagi kan di situ. Iya. Mungkin yang satunya sebelum tahun ajaran baru lebih jauh itu buat dulu RPP-nya mungkin ya Bu. RPP samaran ya. Tapi kalau ini nanti kurikulumnya memakai kurikulum Merdeka juga ini masih dapat lagi. Nanti kan ada pelatihan tanggal 5. Juli dia di kota mana? Di Solo. Tanggal berapa Bu? Tanggal 5 Juli. Tanggal 5 Juli. Kurikulum merdeka. Ini saja belum tahu ini. Berarti memang menunggu kebijakan pemerintah lagi ya, dikembalikan lagi. Kalau untuk aksi nyata saya ikut bagus, tapi di pihak lain ini belum dapat restu dari suami. Iya mana? Ya Kak, yang itu 3 hari soalnya Bu, 3 hari nginep di hotel Solo Bali.
untuk mengupas kurikulum kita. Oh, itu semua atau memang panjenengan yang ditunjuk beberapa gitu di sekolah sini? Kabupaten Karanganyar. Dia kan saya salah satu tim kurikulum. Oh alah, ini baru ditawari Bu Erna gimana kita bisa berangkat. Ini baru dipertimbang. Berapa orang di sini yang berangkat? Di sini 3 kepala sekolah, kurikulum dan pembantu kurikulum. Bu Erna itu pembantu kurikulum. Kurikulum yang setelah saya kan Bu Erna. Oh iya. Saya kalau dilewatkan dia tinggal minta izin sebenarnya kayak gitu, cuman belum lolos sensor belum disetujui suami. Karena sudah beri pas 3 hari itu nanti saya bisa pulang malam. Nggak itu juga kan nggak apa-apa. Nanti pulang kan selalu baru dapat. Belum dapat izin karena ini banyak lemburnya. Saya sering pulang lembur kan. Mudah-mudahan dapat izin. Kalau laki-laki kan biasanya tidak banyak yang dipikirkan di rumah. Iya benar. Tapi kalau perempuan kan banyak pertimbangan pasti. Dan putra-putra kan masih kecil juga. Apa masih nenek? Nggak mau. Nggak mau itu sejak usia 6 bulan tuh anak saya masuk ke rumah sakit kan si Rara. Setelah itu sudah nggak nenen semua. Padahal yang sakit apa Bu? Dulu itu panas, cuman panasnya itu biasanya anak saya yang Rara itu sampai 41. Ya Allah. Jadi saya langsung panik. Itu panasnya pertama kan. Setelah itu padahal masih 6 bulan itu. Iya, sudah hafal. Oh anak ini kalau panas memang tinggi. Jadi kalau Rara itu memang kalau panas langsung tinggi gitu loh Ibu. Yang bikin khawatir itu. Padahal ya paling cuma batuk kayak gitu, mau pilek kayak gitu. Itu sampai tinggi panas ya. Dulu saya sampai itu bengkak semua gara-gara dikasih obat itu overdosis. Jadi di dokter Uni itu overdosis, jadi malah masuk raki gara-gara livernya membesar gara-gara obat. Dosisnya ketinggian mungkin ya. Mungkin kan mikirnya panasnya sampai segitu kan berarti. Iya, kita khawatir tapi ternyata sudah memang kebiasaan gitu, badannya seperti itu. Kalau panas ya wes dikasih sambal udah turun. Gitu kalau kemarin kan masih pertama kali soalnya panik pasti. Iya belum hafal. Dan hasilnya si Fafa kan yang biasanya nenen, akhirnya sering saya tinggalkan hampir 2 minggu itu saya di rumah sakit. Itu nggak mau jadi nggak mau nenen gara-gara nggak ketemu saya. Dan saya kan fokus ke adiknya. Iya adiknya kan nggak suka nggak tahu nggak sabar kali. Neneknya nggak sabar jadi yang Mbak Fafa kalau dek kan beda ya numpangnya. Ya Allah, akhirnya itu nggak mau juga. Sebenarnya ini kurikulum merdeka ini selaras dengan apa yang saya tulis kemarin kan kompetensi pengembangan sekolah di mana saya menyusun KTSP itu kan selaras ya. Tapi nggak tahu ini ya bisa terlaksana apa tidak. Tapi kalau buku 1 memang biasanya kita tim kurikulum ya menyusun ya. Untuk pengembangan diri yang ke hotel itu kan sebenarnya selaras juga dengan pengembangan ke sekolah ya. Pengembangan diri itu saya memang bertarget ke situ. Dapat ilmu baru juga kan pastinya berkumpul dengan rekan-rekan baru otomatis. Tapi ya ini tadi terkendala saya izin. Tapi kayaknya berapa persen setuju Bu? Suami saya itu sebenarnya gampang kalau ini, cuma kalau ada saya niatnya kuat loh. Tapi nggak tahu ini karena minatnya itu juga kondisi anak kan nanti ada yang ngomong enggak, soalnya budenya mau pulang juga jadi agak itu kira-kira nanti jadwalnya jam berapa? Mungkin bisa tanya dulu jadwalnya kalau misalnya sampai sore atau mungkin sampai jam 8 kalau gitu. di hotel biasanya sampai malam kan Bu ini paling enggak sampai jam 8. Iya itu berani kalau pulang sendiri jam 8 gitu? Oh berani saya dulu pernah saya dampingin anak itu dia dulu itu namanya apa nih lombanya yang sudah ke provinsi jadi storytelling namanya apa sih ini di Solo juga? di Best Western di Best Western di Best Western itu saya malam berani
mungkin kasih keyakinan itu aja, nanti kalau makan pulang ya. Saya berani pulang sendiri. Kalau dulu kan masih naik motor, kemana-mana naik motor berani saya. Wong saya dari sini ke dulu kan macam kecil gitu. Itu jam 10 malam saya berani. Ya Allah. Kendel saya, kalau saya kendel banget sih ya. Terlalu cepat kan. Mudah-mudahan nanti ini Bu sombong kali disetujui curi sama, karena kan untuk pengembangan diri panjenengan. Manfaatnya Manfaat kan bukan untuk jenengan sendiri, untuk orang banyak juga. Kalau nggak jenengan kan siapa yang pernah ke kondisi ini? Ada juga, tapi kan nggak seperti jenengan yang ke ini yang udah terbiasa. Ini soalnya tim kurikulum yang kan ada 4 tim kurikulum yang sudah apa ya? Biasanya dipatok itu biasanya dipatok kan Bu Yati, guru penggerak semua ini tempatnya. Bu Yati hamil, Bu Ambar hamil, ini kan satu-satunya saya yang nggak sudah. Tadi hamil, sudah melahirkan, tapi kan ya coba nanti masih saya belum menjawab iya, tapi masih bebek suami Banget Bu. Soalnya ya 3 hari. Bismillah, kalau niat dia untuk kebaikan insya Allah ini dimudahkan jadi ini. Udah apa-apa. Bagaimana Bu Lita akan menggunakan hasil pemetaan yang panjenengan peroleh untuk memaksimalkan potensi sekolah? Mungkin kalau setelah memetakan aset yang ada di sekolah ini, dengan adanya pandeminya sudah berakhir, mungkin penyelenggaraan ekskul yang ada di sekolah yang juga merupakan aset sekolah ini bisa kita maksimalkan gitu. Jadi modal-modal itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal gitu. Selain dari ekskul itu apalagi Bu nanti untuk memaksimalkan aset yang sudah panjenengan petakan? Bidang ahli Islam, bidang agama itu kan ada pembiasaan dan ini sudah mulai terrealisasi ya. Contohnya sholat duha bersama itu sudah mulai kita kan sekarang berkerumun sudah nggak begitu ketat kan ya. Kita sudah mulai pembiasaan itu kita kemudian pemaksimalan tupoksi masing-masing dari sumber aset manusia kan juga dibutuhkan ya. Iya. Jadi contohnya TU maksimal bekerja di bidangnya sudah ada sumbang memberikan kritik saran. Jadi kami hanya bisa lewatnya kritik saran ke TU di mana tupoksi dari masing-masing aset manusia itu bisa berjalan. Kan kalau di Darul Arqam terbuka Bu. Jadi jika ada masukan kita lewat TU bisa non-name, bisa secara langsung kita sampaikan. Kemudian tentang pemaksimalan kalau di Darul Arqam sebenarnya disiplin. Bapak Ibu gurunya disiplin, tapi ada embel-embelnya. Gimana itu Bu? Jika sudah digerakkan. Jadi kalau sudah Pak Zainal matur, hari ini saya rapat sudah kontak semua. Jadi ada di aset manusianya. Jadi kepala sekolah kami memang disiplin dan mempunyai power ya. Meskipun beliau disiplin dan mempunyai power, tetapi beliau juga motivator yang baik buat kita. Itu gimana kan lolos P3K di mana kalau Pak? Dilepaskan. Oh dilepas. Hentikan itu dilepaskan dan memilih di Darul Arqam. Beliau mengemban tugas di nanti jadi direktur Darul Arqam, di mana kan Darul Arqam wonten SMP wonten SMA. Jadi beliau menyampaikan SMA-nya di mana tuh ada? Ada Darul Arqam, SMA-nya baru meluluskan tahun ini, berarti 3 tahun ini. Iya, di dekat Pondok Putih. Ada ya. Kalau di bawah bimbingan Pak Zainal, saya yakin kalau itu juga sekedar besar. Makanya dilepas nih. Di mana sebenarnya lolosnya Pak Zainal kemarin? MAN Oh di mana? Tapi kemarin yang di kami pun sudah dilepas karena hanya saja kan mungkin tidak bisa instan ya. Begitu kemarin disampaikan di forum saya terima P3K, tapi
Lepas Saya sahabatnya yang di sini saya. karena kan di Darul Arqam juga dilarang untuk buka. Apa ya Bu? Oh Jadi bukan berarti nggak ada yang daftar ini ya? tidak ada yang daftar. Karena kalau daftar harus keluar dulu dari Darul Arqam. Sampai kemarin itu pengawas itu jabri di grup. Selamat diterima P3 Kalsel. Gimana Bu mau di sini aja nggak boleh. Kalau boleh sebenarnya kan itu pilihan pribadi, tapi silakan bisa keluar dulu dari Darul Arqam. Nanti kalau udah keluar tidak terima kan malah bingung ya. Keluar nanti kalau masuk kita mulai dari Oh boleh, tapi mulai dari nol lagi. kayak SPBU Pertamina Mulai dari nol ya Bu. Makanya saya juga tidak punya keberanian dan juga jiwa saya itu masih di Darul Arqam. Udah ini menyatu merasa memiliki sekali. Jadi terlihat kayaknya tuh gimana ya, kita merintis dari nol sudah sampai sekian. Kalau tidak, kalau hanya gambling kayak gitu, kalau cuma kita P3K ikut-ikutan kita mau ke NS main-main siapa tahu kayak gitu, kayaknya enggak bodoh. Kemarin itu saya sampai dipaksa sama suami saya, sampai nangis-nangis. Kamu tuh mbok nyoba, kalau nyoba itu saya mulai dari nol apa? Saya tuh apa yang sudah saya rintis dari itu tuh sudah dari nol. Ya penting kalau saya itu saya keluar. Nggak enak kan Bu kalau kita tuh masih dikasih begitu iya, maksudnya. nggak enak. Kita sudah merintis banyak, habis itu kita dianggap Iya, benar. nggak, hatinya itu nggak terima bisa, ya nggak pasti. terima, nggak terima. Dan itu ya udah saya memilih nggak usah aja, peluangnya juga cuma satu loh Pak. Iya. Itu kan kalau saya PNS sekarang saya diterima di luar di kabupaten mana, apakah saya mungkin melakoni itu? Resikonya keluarganya di sini gitu. Berarti jadi banyak pertimbangan juga. Jadi banyak sekali pertimbangan dan kami menurut saya sudah nyaman. Tapi juga sangat dibutuhkan jenengan di sini kan. Kalau itu nggak butuh itu sebenarnya semua saling melengkapi. Tidak ada satu orang yang penting. Kalau nggak ada Bulita itu untung kan nggak mungkin ya. Kalau nggak ada saya malah banyak bisa mengambil WP yang lain. Tapi kan kualitasnya kan nggak semua bisa seperti panjenengan. Iya betul. Kita masuk ke refleksi proses pembuatan peta sumber daya Polita. Bagaimana proses Polita dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Pada awalnya saya mengidentifikasi sendiri, kemudian kami cross check, saling berbagi dengan PGP lain. Asetnya apa ya yang belum saya tulis gitu. Dengan survei lingkungan juga dan telah apa ya yang masih kurang gitu. Jadi selain sendiri kolaborasi dengan PGP ini. Apa saja kendala dan tantangan yang Polita hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah? Memasukkan ke aset budaya. Kemarin itu saya budaya apa ya yang kemarin kan yang lukas itu yang bisa dilihat ya. Kalau yang dilihat itu banyak sekali yang seperti bertolak belakang dengan ilmu agama ya. Contohnya kayak adat apa, kemudian tari apa, kayak gitu kan di Darul Arqam kan kalaupun ada festival tari itu yang dikirimkan laki-laki. Menjaga sekali kalau penampilan perempuan. Sebenarnya tari piring itu juga ada. Ada di sini? Ada, setiap ada pentas seni itu kan ada. Cuman saya menuliskannya itu iya, makanya kan saya tulis budaya yang budaya Jawa, sopan santun adab asal itu kan sebenarnya tidak bisa dilihat langsung, tapi memang itu implementasinya ada di dalam. Itu kendala saya di aset sosial sama politik, sosial sama budaya. Yang paling ini Jadi ini masuk nggak sih sebenarnya?
Kalau sosial sih sebenarnya nggak begitu ya, yang paling itu ya yang budaya ini tadi. budaya tadi. Oh, ini. Dan akhirnya menemukan juga. Bagaimana perasaan Pelita ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah Bu? Saya merasa bangga mempunyai Darul Arqam di mana ternyata 7 komponen asetnya bisa muncul semua. Dan kedepannya saya ingin sekali semua para memanfaatkan apa yang ada di Darul Arqam, potensi-potensi yang sudah ada ya Bu. Apa pertimbangan Pelita dalam menentukan sumber daya di sekolah Bu? Pertimbangan saya adalah kebermanfaatannya untuk dimanfaatkan untuk pembelajaran siswa. Jadi fokusnya ke siswa. Iya, ke siswa. Selain itu pertimbangannya apa Bu? Kesejahteraan masyarakat, warga masyarakat ya, tidak hanya warga sekolah. Otomatis begini, kami akan merasa nyaman ketika contohnya finansial kami terbutuh. Kami kan akan merasa tidak memikirkan lagi hal-hal yang seperti itu, sehingga kebutuhan kami juga dapat melebihi. Apakah ada hal lain yang dapat panjenengan jadikan sumber daya sekolah yang belum panjenengan temukan selama proses identifikasi itu Bu? Kira-kira ada nggak yang belum panjenengan temukan? 7 komponennya sudah semua ya? Sudah masuk semua untuk asetnya yang ada di sini. Kalau koperasi ada juga Bu ya sini? Sudah masuk juga itu ya? Iya, sudah masuk di aset finansial gitu. Kantin koperasi itu sudah jadi satu. Oh jadi satu kantin sama koperasi. Ini kita masuk ke refleksi proses pengambilan keputusan Bu tadi yang sudah panjenengan laksanakan. Nah, berdasarkan hasil pemetaan yang Pelita lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang Pelita lakukan? Pengambilan putusan dari aset itu. Dari aset tersebut untuk menuju ke hal yang lain. Jadi dari aset-aset yang ada itu saya harus memanfaatkan dengan maksimal untuk pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi dari aset-aset itu akan saya mengambil keputusan untuk bisa dimanfaatkan di pembelajaran yang berpihak pada anak. Mungkin bisa diberi contoh, oh ini aset ini untuk mengambil keputusan apa gitu. Contohnya tadi yang saya sampaikan di kantin tadi ya. Bisa mungkin pemanfaatannya dikembalikan lagi ke siswa tadi. Meskipun pemanfaatannya tidak semua kelas ya, tetapi mungkin kelas lain diberikan pilihan. Ini loh cara mengelola kantin dengan benar itu. Kita harus stop online dulu. Kemudian juga memberikan mungkin kepemimpinan pada anak ada choice sama yang apa tuh? Ownership ya. Choice sama ownership, di mana mereka diterjunkan ke kantin bahwa ini tuh punya kamu yang sebenarnya bisa dimanfaatkan, kemudian ilmunya bagaimana gitu kamu gitu salah satu asetnya aset kantin tersebut bisa untuk pembelajaran siswa. Berarti udah ada pemikiran, terus nanti untuk tindak lanjutnya gimana itu? Itu masih pemikiran panjenengan sendiri. Terus nanti untuk kedepannya gimana? Ya, kalau kami disupport, kalau juga mungkin bekerja sama dengan IPS. Itu kan pembelajarannya itu biasanya IPS ya, leadership, entrepreneurship ataupun ke ekskul, di mana di IPM itu sebenarnya ada pengurus kantin. Nah, di sana bisa diprogramkan kalau memang ada siswa yang berminat masuk ke situ untuk bagaimana mengelola kewirausahaan kan bisa dimanfaatkan untuk kantin. Mungkin dalam skop kecil dulu ekskul yang bisa mungkin berjalan. Tapi kalau
saya sebenarnya juga merasa belum sinkron karena bahasa Inggris hanya komunikasi mungkin iya. yang bisa ditargetkan komunikasikan ya, sedangkan ilmunya bagaimana stock owner dan sebagainya kan di ilmu IPS. Mungkin hanya pemanfaatan seperti yang penyelenggaraan di aksi nyata itu di aksi nyata. Apa hal yang menurut Bu Lita masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Yang perlu dievaluasi mungkin pembuatan program ya, dimana menurut saya kalaupun itu nanti kan kami jadikan project itu harus ada proposalnya dulu. Nah, tidak hanya sekedar mancal. Kalau kami kan ya kadang ekskul nggak ada proposalnya, itu mancal aja yang penting jalan dulu tanpa terprogram. Itu yang membuat saya dulu kurikulum itu PR-nya itu, jadi bekerja sama dengan seseorang di mana program multi auto harus ada di awal dulu. Iya, goalnya itu apa? Kayak seperti dulu teater, goalnya itu apa? Nggak hanya sekedar latihan teater, cuma latihan, tapi nggak ada muaranya. Harus punya muara. Kamu kalau ada teater berarti puncaknya adalah pentas, begitu. Kalau hanya teater di situ cuma praktek kayak gitu nggak bisa, nggak ada goalnya. Jadi harus ada targetnya nanti Iya, harus kemana. Walaupun memang ada ekskul keputrian di situ, jangan hanya membuat habis itu udah selesai, tapi ada contoh sekolahan dasar kayak gitu kan bisa di display gitu. Menurut saya itu menurut saya, tapi ini belum tapi udah ini idenya keren, luar biasa. Pemikiran saya dulu kan untuk di KTS kan ada ekskul di mana ada tujuannya apa dan sebagainya. Kalau sebenarnya kan yang benar kan setiap program ekskul itu harus ada proposalnya, tujuan kegiatannya apa kan begitu. Tapi rata-rata kebanyakan gitu Bu, dijalanin aja hanya sekedar rutinitas. Iya, coba kalau dibikin di program seperti itu pasti hasilnya sudah maksimal. Benar. Itu bisa saya ini juga Bu, saya terapkan di sekolah saya. Selama ini kan hanya jalan gitu. Jalan. Iya benar. Belum tahu tujuannya nanti. Selama ini juga di kami juga seperti itu. Jadi kalau dulu kan saya juga mampu teater gitu. Tapi sekarang karena dulu memang saya ketika ekskul harus mengaku yang harus ada kegiatan lain kan nggak ada yang ini ya, nggak ada yang mau ngapain ini jadi pihak luar. Jadi kalau pihak luar itu nggak, menurut saya nggak bisa tahu apa sih maksud kita itu. Beda tetap. Iya benar. Kalau kita pakai teater lain, teater luar, kan beda. Anak-anak itu paling targetnya cuma manggung. Tapi kalau di teater ini kan beda. Apa ya, dikasih pernapasan ya penting sebenarnya, cuman cara nggawe transkripnya itu kan juga beda. Jadi kalau anak-anak itu paling yang positif dan untuk kegiatan kelas. Kalau di teater luar itu kan ya bersifat umum, jiwanya beda. Ya mungkin ya kedepannya teater ada lagi. Apa hal yang menurut Bu Lita mendukung keberhasilan dari keputusan panjenengan yang akan panjenengan ambil tadi? Yang akan mendukung berarti adalah kepala sekolah dan juga menurut saya wakil-wakilnya. Kalau wakilnya kompak menertibkan administrasi berarti kan apa yang saya pikirkan itu terlaksana. Tapi kalau memang tidak disetujui ya saya itu siapa jadi kebanyakan dari CGP kan terbenturnya di situ kewenangan jadi empat kompetensi CGP itu kan hanya bisa pemimpin pembelajaran. Kalau pemimpin pelajaran kan memang kita hari, tapi kalau 3 aspek yang lain itu agaknya membutuhkan support yang serius dari atasan. Adakah pengalaman yang terjadi Bu Lita baik dalam waktu dekat atau mungkin selama panjenengan menjalani proses pendidikan guru penggerak ini yang mencerminkan dilema etika baik dengan siswa ataupun dengan wali murid atau dengan rekan sejawat?
dilema etika mungkin karena yang saya alami itu sebenarnya kasus saya angkat itu dulu. Jadi di mana itu ada siswa itu yang ternyata tuh di lembaga di Karanganyar itu ada yang membacakan soal. Jadi les-lesan itu ada yang membacakan soal. Dan kita jumpai itu murid kami itu ikut les itu, dan dia tuh tidak tahu kalau itu Pelajaran soal. Tapi ketidaktahuannya saya juga nggak paham ya. Itu kelas 3 yang ujian ini? Yang kelas 3 PAT kemarin, PAT, PAT. Dia itu ketakutan dan pada waktu itu tuh kan di apa, kita kan kalau ujian nggak boleh pakai kertas, nggak boleh bawa kertas. Nah itu ditemukan di lacinya. Itu udah komputer atau apa dulu PAT-nya? PAT-nya kertas, kertas lacinya kan juga dibalik. Oh, iya. Kan nggak mungkin dimanfaatkan dia untuk nyontek gitu kan. Saya kan pada waktu itu sebagai ketua PAT-nya, saya juga guru bahasa Inggris. Jadi Mas Torik namanya, itu datang ke saya. Berita saya itu takut ibu. Kenapa? Saya dikeluarkan dari itu ruang ujian. Saya pengen ujian berita. Kok bisa? Iya bu, ini tadi saya dibilangnya nyontek pelajaran bahasa Inggris dan sebagainya. Kalau dia tidak dekat dengan saya dan dia tidak punya keberanian, kan tidak mungkin dia menemui saya. Karena dia kejujurannya seperti itu, makanya dilema etika yang saya temui, saya konflik, dimana saya memasukkan dia di ruang ujian lagi atau tidak. Kalau dia tidak masuk ujian, otomatis dia tidak akan naik. Iya, tidak akan naik ke kelas, tidak akan lulus. Tapi kalau saya masukkan, tadi kejadiannya berarti saya harus bertentangan dengan pengawasnya yang sudah mengeluarkan dia. Dan peraturannya juga kan? Iya, peraturannya kan nggak boleh membawa kertas. Tapi pada kebenarannya di situ dia tidak menggunakan kertas itu. Dia tidak sama sekali tidak membuka kertas. Dibalik kan ya lacinya? Iya, lacinya kan dibalik dan dia tidak niat untuk menyontek. Hanya saja kertasnya itu terbawa ketika dia belajar. Pengawas datang, dia lupa tidak tidak ditaruh lagi di tas. Begitu. Jadi dengan banyak pertimbangan ya, kalau dia nggak ikut masa ya gara-gara kesalahan dia tidak sengaja kan? Ya, tidak sengaja dia tidak bisa lulus. Itu akhirnya saya berkomunikasi dengan pengawasnya untuk contekannya saya bawa. Terus silakan dimulai dari nol lagi. Dikasih ini lembar jawab lagi. Padahal kayak itu baru 10 soal itu langsung kelihatan loh, itu kok ada kertas terus diambil gitu. Terus ya sudah itu diambil, silakan dikerjakan dari awal. Khawatirnya sudah mencontek itu. Padahal ya itu tadi pada kenyataannya kan mejanya dibalik. Akhirnya nilainya gimana itu siswanya? Nilainya biasa sebenarnya. Ya khawatir saya ya itu tadi, itu bocor soalnya sudah menyebar. Jadi nilai bahasa Inggris di PAT kemarin memang saya mensanksikan karena banyak siswa yang ini biasa wae kok nilainya bagus. Dan itu tidak main-main loh Bu Rini. Gimana? Soalnya dari 1 sampai dengan nomor 45 itu dikasihkan siswanya. Oh bisa gitu? Kok dapat? Iya, dan itu saya sudah sampaikan ke Pak Jenderal. Di Karanganyar itu ada lembaga yang ini namanya pengajarnya atas nama ini itu membacakan soal 1 sampai dengan terakhir ini buktinya. Itu sudah dibawa ke NKS. Oh ya harus diiniin, kalau enggak ya ini ya harus ditegaskan juga. Itu ternyata setelah saya cerita-cerita sama teman-teman itu sudah berlangsung lama, tidak hanya sekarang. Itu kok bisa ada gurunya yang bisa dapat ini? Makanya guru saya juga itu dari Pokja Timur. Itu kan nama ini kayaknya baru saya kan di pengurus bahasa Inggris. Nama ini kayaknya belum pernah ada, belum pernah muncul. Terus kemarin kan di Loka itu